Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Begini Bu Winda, jadi kita akan melakukan observasi kelas ya Bu Winda. Jadi nanti di dalam kelas saya akan melakukan pengamatan pada proses pembelajaran yang Ibu Winda lakukan. Kemudian dari proses pembelajaran ini nanti kita akan melihat dan mengevaluasi proses pembelajaran yang terjadi. Jadi percakapan kita hari ini itu adalah percakapan pra-observasi yang akan kita lakukan sebagai persiapan Ibu Winda melakukan observasi nanti di dalam kelas. Baik Bu Winda, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sebelum Ibu Winda masuk pembelajaran. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Winda capai nanti pada proses pembelajaran? Ya, begini Ibu, adapun nanti tujuan pembelajaran saya di kelas pada saat ini observasi, yaitu yang pertama peserta didik akan menganalisis atau mengidentifikasi ciri-ciri kalimat fakta dan opini. Kemudian akan saya berikan contoh sebuah teks di mana peserta didik nanti di situ akan menentukan yang mana termasuk fakta dan opininya. Jadi ada dua tujuannya. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin dicapai hari ini. Yang pertama mau mengidentifikasi yang mana kalimat fakta atau kalimat opini, kemudian menentukan kalimat fakta dan opini yang ada pada suatu cerita. Oke Bu Winda, dari area pengembangan apa yang Ibu Winda ingin kembangkan nanti pada saat proses pembelajaran? Ya, pada area pengembangan ini saya ingin mengembangkan kerjasama antar peserta didik dalam kelompoknya, bagaimana mereka berkolaborasi untuk membaca sebuah teks dan menentukan fakta dan opini yang ada dalam teks tersebut. Oke, jadi yang Ibu ingin kembangkan itu adalah kerjasamanya. Jadi lebih ditekankan pada keterampilan ya. Kalau segi pengetahuan kira-kira apa? Kalau segi pengetahuannya kan jika sebelumnya peserta didik itu harus mengetahui ciri-ciri. Jadi peserta didik harus mengetahui ciri-ciri, bagaimana sih ciri-ciri kalimat fakta itu dan kalimat opini itu. Setelah mereka mengetahui ciri-cirinya, mereka bisa menentukan atau mengidentifikasi mana kalimat opini dan fakta dalam teks tersebut yang saya sediakan. Oke, jadi yang ingin dikembangkan ada dua ya Bu, kalau bisa saya simpulkan. Yang pertama untuk di keterampilan Ibu mau melihat kerjasama antara timnya. Kemudian yang kedua itu adalah pada segi pengetahuan Ibu ingin melihat bagaimana tingkat pemahaman mereka terhadap kalimat fakta dengan kalimat opini. Oke Ibu, pada saat nanti pembelajaran rancangan pembelajaran yang Ibu ingin pakai? Baik Bu, kalau di rancangan proses pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas itu saya menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana proses pembelajaran berdiferensiasi ini saya menggunakan dua strategi, yaitu strategi konten dan proses. Oke, jadi pada rancangan pembelajaran ini Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yakni konten dengan proses. Oke. Kemudian media pembelajaran apa yang ingin dipakai pada saat pembelajaran nantinya? Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu saya menggunakan LCD, saya menampilkan sebuah PowerPoint, kemudian peserta didik juga bisa menggunakan HP atau gadget yang mereka bawa ke sekolah, dan ada RKPD. Oke, jadi Ibu memberikan penyampaian materinya nanti menggunakan PowerPoint, kemudian pada saat proses pembelajaran murid menggunakan handphonenya. Iya, oke. Makasih banyak Bu Winda. Kapan kira-kira Ibu bisa kita masuk ke kelas untuk melakukan observasi? Jadwal pembelajaran ini kapan? Kalau rencananya saya masuk di kelas 1
Ya, Insya Allah pada hari Senin pada jam pelajaran jam 10.11. Oke, hari Senin ini nanti ya? Iya, akan datang. Iya, jadi pada saat itu nanti saya akan ke kelas Ibu ya. Jadi untuk hari ini mungkin percakapan kita sudah selesai, tetapi kita akan ketemu lagi setelah observasi nanti untuk melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Winda. Selamat bekerja, semoga pembelajaran hari ini lancar jalannya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Perhatian untuk seluruhnya duduk siap, gerak. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa cukup. Beri salam kepada Ibu Guru. Baiklah, selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya? Masih semangat belajar? Kalau begitu sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Dengarkan namanya ya. Andi Muhammad Nasar Ali, Hadir Bu. Alvira, hadir Bu. Andi Ibu sudah absen ya. Masih ada yang ingat materi minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Masih ingat apa itu teks argumentasi? Argumentasi adalah jenis teks yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu masalah atau topik tertentu. Ya, bagus sekali. Sekarang kita kan kemarin sudah belajar pengertiannya ya. Kalau lihat posisi ini sekarang tentang argumentasi, siapa yang mau memberikan satu ulasan atau pendapatnya? Kira-kira posisi kamu di mana? Apakah masih di bawah sedang baring atau sedang gantung atau sedang sudah di puncak? Ayo di tangan satu orang. Bagaimana pemahamanmu tentang teks argumentasi itu? Kalian sudah berada di posisi mana di sini? Apakah masih santai main ayunan atau masih ada? Ayo. Siapa? Ada? Kalau ada posisinya sekarang sudah di mana? Manjat nomor berapa ya? Kentara juga nomornya. Nomor 7, berarti ini. Kenapa ada mengatakan kalau dirinya nomor 7? Karena belum sempurna Bu tentang argumentasi. Ya, yang harus dipahami baru tentang pengertiannya sama contohnya kemarin ya. Oke, yang mana tujuan hari ini adalah kita akan membedakan yang mana opini dan mana fakta dalam sebuah teks argumentasi. Ayo siapa yang mau ulang? Apa sih itu teks argumentasi? Ayo. Apa? Jangan malu-malu. Apa? Ya, teks argumentasi adalah pendapat seseorang tentang mengenai suatu topik. Ya, bagus sekali ya. Oke, sekarang kita lanjut. Materi hari ini adalah tentang menemukan kalimat fakta dan kalimat opini dalam sebuah teks argumentasi. Seperti kalian lihat di papan ini, kalimat fakta adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian opini sesuatu kalimat yang berisi gagasan atau pendapat atau perkiraan orang baik perorangan maupun kelompok. Sekarang ibu tanya, gosip itu termasuk fakta atau opini? Dua-duanya. Yang mengatakan dua-duanya
sepatu baru. Mungkin sepatunya itu dipinjam di pasar. Fakta atau opini? Pilih saja fakta atau opini? Nah, opini. Karena itu pendapat saya mungkin pinjam pasar. Nah, oke. Oh, fakta. Ini contoh fakta secara umum ya. Tapi di kalian di sekitar kita siapa yang mau kasih contoh? Apa? Di Baru terdapat makanan khas. Di Baru terdapat makanan khas apa namanya? Tiram bakar. Jadi kata temannya contoh fakta atau lima fakta yang ada di Baru. Di Baru terdapat makanan khas yang bernama tiram bakar. Apalagi? Kalau di kelas kalian, apa fakta yang bisa diambil contoh satu? Siswa kelas S1 memiliki jumlah 36 orang. Kalau opininya? Kalau kita sekarang minta di opini apa? Ini contoh opini ya. Apabila dikembangkan dengan baik, satu dapat menggantikan beras sebagai makanan pokok. Ini merupakan sebuah pendapat ya. Kemudian jika memungkinkan ya, inilah kata dasarnya mungkin. Tadi kan ciri-ciri opini itu ada kata mungkin. Ya. Oke, sekarang jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Atau sudah bisa dipahami apa itu kalimat fakta dan kalimat opini? Yakin? Salah. Kalau begitu kalian ibu bentuk dulu ke dalam beberapa kelompoknya. Kalian kan jumlahnya 36. Jadi dibentuk jadi 6 kelompok. Kita acak ya nama kelompoknya. Menghitung saja 1 sampai 6. 1 sampai 1, 2 sama 2 dan seterusnya. Dari mana itu mas? Dari ini. Binasa. Sama ya. Jadi silakan dikerja ya. Nanti kalau sudah selesai, ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya ya. Nanti dipresentasikan. Ya, tulis nama kelompoknya di depan ya. Jadi ini LKPD-nya, tulis nama kelompoknya kelompok 1, nama anggotanya 6 orang ya. Oke.
kalimat fakta dan kalimat opini. Dengan ini saya serahkan kepada Baik, ada pun Jadi tadi semuanya sudah lagi semuanya kelompok 1 sampai kelompok 6. Jadi untuk hari ini presentasi terbaik jatuh pada kelompok berapa? 3. Kelompok 6, tepuk tangan. Kemudian kelompok terbaik 2, kelompok berapa? Ya, 2. Dan yang ketiga? Ya, kelompok 1. Jadi untuk minggu depan kita akan kembali belajar ya. Tapi sebelumnya itu siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ayo, apa kesimpulan kalian pada pembelajaran hari ini atau apa refleksi kalian setelah belajar tentang fakta dan opini dalam teks argumentasi? Ayo siapa? Tunjuk tangan. Resikonya itu bersifat objektif dan menggambarkan sesuatu yang benar terjadi secara nyata dan memiliki bukti kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun opini adalah pendapat atau pikiran seseorang yang belum tentu terjadi atau belum ada bukti kebenarannya. Ciri-ciri opini itu mengandung pendapat opini atau argumen dari seseorang bersifat subjektif dan biasanya bukti yang diberikan berbentuk benar. Ya, oke, tepuk tangan. Jadi itu tadi kesimpulan dari temannya ya, bahwa perbedaan yang sangat penting antara opini dan fakta adalah bahwa pada fakta itu bisa dibuktikan kebenarannya dan akurat. Sedangkan kalau opini yaitu berupa pendapat atau argumen dari seseorang yang kebenarannya belum tentu benar. Oke, untuk hari ini Ibu anggap selesai ya. Dan untuk minggu depannya kita akan masuk ke materi, kita akan menulis sebuah teks argumentasi ya. Jadi kalian di rumah silakan dipelajari kembali materinya, kemudian untuk pertemuannya di kelas kita akan menulis salah satu contoh teks argumentasi. Dan sebelum kita pulang, nanti LKPD-nya dibungkus semua ya. Dan jangan lupa setelah pulang langsung ke rumah masing-masing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian untuk seluruhnya, duduk siap. Gerak. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu tadi sudah melakukan kegiatan observasi di kelas. Jadi tadi sudah melakukan pembelajaran, kemudian saya melakukan kegiatan observasi di kelas itu. Sekarang yang saya mau tanyakan kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat observasi dan setelah observasi dilakukan? Sebelumnya saya merasa was-was sih, merasa grogi, takut karena ya biasa kalau kayak begini pas tadi merasa takut dari dalam tidak bisa diatasi. Tapi alhamdulillah setelah saya tadi menjalaninya, ketakutan yang saya pikirkan tadi ternyata tidak ada, jadi bisa teratasi dengan baik dalam kelas. Jadi Ibu sekarang yang tadinya tegang sekarang sudah tidak tegang. Alhamdulillah ya Bu. Bisa diceritakan lagi apa tahapan pembelajaran yang Ibu tadi lakukan, kemudian apa daerah pengembangan yang Ibu lakukan dari proses pembelajaran? Ini kan kemarin Ibu saya kan menggunakan metode pembelajaran berbasis PBL, berbasis masalah. Jadi kemarin cara pembelajaran saya itu saya membantukan anak-anak teks argumentasi, kemudian mereka dalam teks argumentasi itu mereka mencari fakta dan opini yang terdapat dalam teks itu, kemudian setelah itu mereka mendiskusikan
bagaimana area pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Apakah sudah tercapai atau tidak semua? Kalau menurut saya, alhamdulillah sudah tercapai karena terbukti anak-anak sudah mampu menemukan fakta dan opini dalam teks argumentasi yang telah saya tadi siapkan dalam KPDB. Jadi dari kegiatan pembelajarannya yang Ibu ingin kembangkan semuanya tercapai. Alhamdulillah ya Bu. Tetapi pada saat kegiatan pembelajaran tadi, apa kira-kira kendala atau kekurangan yang Ibu lakukan atau Ibu alami pada saat proses pembelajaran tadi? Kalau menurut saya kekurangannya itu ya kalau kerja kelompok biasanya kan terdiri dari beberapa siswa, ada saja beberapa siswa yang kurang aktif, ya semuanya aktif karena mereka menganggap kerja kelompok itu kan kalau sudah selesai berarti aman yang lainnya. Kalau berbeda kan kalau ini itu tanggung jawab sendiri, tapi kalau kerja kelompok kan tanggung jawab bersama. Jadi kadang ada yang mengambil kesempatan untuk tidak terlalu aktif. Jadi keaktifan siswa masih ada beberapa yang berkurang. Mungkin karena motivasi belajarnya ya yang memang sedikit berkurang. Kemudian apa yang kira-kira Ibu ingin akan lakukan pada saat proses pembelajaran berikutnya? Insya Allah proses pembelajaran berikutnya saya akan lebih mengutamakan keaktifan siswa. Misalnya saya memberikan biskuit atau es penting supaya mereka lebih antusias mengikuti proses pembelajaran. Oke. Jadi Ibu ingin lebih meningkatkan keaktifan siswa melalui adanya kegiatan SMIK. Jadi di sini Ibu akan mengembangkan pendidikan sosial emosionalnya. Kalau itu yang saya tangkap ya Bu. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan terhadap rencana yang Ibu akan lakukan? Insya Allah saya akan segera melaksanakannya ketika saya masuk kelas mengajar. Jadi Ibu akan segera melaksanakan pengembangan itu ya Bu. Terima kasih atas percakapan kita hari ini. Saya kira untuk percakapan pasca observasi kita bisa kita akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi.